itu memang karakteristik generasi milenial, generasi Gen Z kan. Yeah. Mereka itu bukan apolitis kalau saya bilang. Mereka itu cuma tidak mau teridentifikasi berafiliasi politik tertentu. Mereka itu inginnya independen. Tapi mereka peduli politik. Yes, selamat datang di podcast Lampung Memilih, teman-teman. Boleh tepuk tangan dulu dong. Keren sekali ya, akhirnya ya setelah sekian purnama kita senang banget hari ini bisa duduk ngobrol di sini podcastan bareng teman-teman yang sangat luar biasa. Sesuai dengan namanya nih, Lampung Memilih, Bang Aji. Ya kan, Lampung Memilih ini kan di akhir tahun 2023 kita juga sudah mulai merasakan ya pesta demokrasi itu vibes-nya seperti apa. Atmosfernya udah kenceng banget ini Pan, udah hari ketiga malah. Benar ya. Benar. Ini udah hari ketiga nggak kerasa ya. Kemarin kan di tanggal 28 hari pertama. Ya kan, sekarang udah hari ketiga, luar biasa. Ini pas podcast ini di-record, ini hari ketiga ya teman-teman ya. Jangan lupa dikasih tahu dulu, ini kan hari YouTube. Senang banget hari ini ada Pandi di sini. Ya, gua Aji di sini. Ya, yang bakal sebenarnya ngobrol-ngobrol santai aja sih sama teman-teman dari calon legislatif. Ya, ini milenial semua nih Pak. Yang ada di Provinsi Lampung nanti ke depannya ya. Kita bakal kulik nih gagasan-gagasan yang mereka punya untuk dapil mereka masing-masing. Agak kritis gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa lah ya. Tapi sebelum itu kita kenalin dulu teman-teman. Ya, jangan lupa juga langsung dinikmati semua media-media yang kita punya. Ya, jadi platform ya. Podcast ini ya, podcast Lampung Memilih ini adalah wadah untuk para caleg-caleg seperti yang udah ada di depan kita, abang-abang ini, untuk menjembatani visi-visi atau aspirasi yang mungkin sudah dirangkum selama ini. Mungkin kita kan kalau misalnya jadi caleg nih, abang mungkin bisa melihat fenomena di lapangan. Kemudian dari situlah melalui Lampung Memilih ya, kita bisa menyampaikan ke seluruh masyarakat. Khususnya sekarang kan pada buka handphone tuh ya Pan ya, pasti lihat YouTube, lihat medsos. Nah ini kita share supaya masyarakat bisa tahu insight-nya, dan ini juga akan di-upload di lampos.co Pan. Jadi Lampung Pos Group ini gede banget ya, ada ada lampos.co, ada cetaknya juga. Lampung Pos, koran reguler, bahkan ada Lampung Pos di weekend yaitu Lampung Pos Saya Radio 100 FM, kemudian ada suma.id dan masih banyak lagi. Salah satunya adalah jangan lupa download ya di Play Store kamu. Nama aplikasinya apa Bang? Lampung Pos One Click. Jadi di situ kamu udah bisa nikmatin semua berita-berita kita yang udah pasti adalah teruji dan juga terpercaya. Mantap ya bridgingnya ya. Berapa loh? Dan seneng banget hari ini kita kedatangan dua calon legislatif yang masih milenial lah pasti. Emang milenial Anda? Iya, gua pasti. Usia gua masih di bawah. Kita kenalin dulu nih satu, ini ada Bang Muhammad Gofur atau biasa dikenal Bang Mugo. Ya, Bang Mugo ini adalah politikus PKS yang udah 2 periode anggota DPRD Lampung Tengah. Tepuk tangan dulu dong. Udah 2 periode. Keren. Udah senior. Iya, dan ini beliau nih akhirnya tadi kita udah sempat ngobrol sedikit, men-challenge diri untuk bisa maju sebagai DPRD Provinsi Lampung Dapil 7 Kabupaten Lampung Tengah, bener Bang? Betul. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Baik ya. Milenial ujung. Ujung ya. Udah di pinggir jurang. Iya. Terus juga di sebelahnya ada Bang Suranto, ini politikus dari Nasdem ya. Tepuk tangan lu dong. Kalau beliau ini caleg DPRD Pringsewu Dapil 3 Kabupaten Pringsewu, betul? Betul. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Sehat ya? Baik. Nah, ini milenial tengah ya Bang ya? Apa awal? Milenial banget. Baru milenial banget ya. Kecambah ya Mas ya. Enggak, kayaknya saya kalau milenial kecambah itu. Lu nyalek juga enggak? Ntar lah. Oke. Iya Bang, tapi kalau kita lihat memang ini kan udah memasuki masa kampanye pemilihan calon legislatif 2024 ya. Ini seluruh kontestan berupaya untuk bisa menarik simpati dari seluruh lapisan masyarakat. Menariknya, ini menurut data dari KPU Bang, gimana Bang? Ya, di KPU itu ya Pan ya. Jadi ada data bahwa generasi milenial ini menjadi segmentasi yang seksi banget nih Pak. Ya, seksi dalam artian ternyata jumlahnya berdasarkan data KPU ya. Data KPU itu menyebutkan generasi milenial di usia 25 sampai 39 tahun itu ada 2 juta sekian. Ada 2 juta daftar pemilih tetap. Itu seluruh Lampung. Pastinya di setiap akan tersebar ya di setiap daerah ya. Nah, kemudian ada zilenial nih, ya, kayak usia lo lah ya, zilenial lah ya. Enggak, saya maksudnya milenial kok. Hukumnya ya? Gue gak mau Z. Karena kalau anak Gen Z itu biasanya profil Instagramnya itu di ini. Gak ada fotonya. Terus Instagramnya dikunci. Lo aktif lah ya, MC. Ya oke. Ya kemudian, tapi zilenial juga seksi juga Pak. Nah, dia tuh di angka 1 juta
700-an banyak ya. daftar pemilih tetap dan tersebar juga ya dengan catatan tersebar di 15 kabupaten kota. Betul. Dan ini pastinya Bang Suranto, Bang Mugo ini muda-muda semua walaupun agak di pinggir jurang samanya di awal tadi ya. Nah, ini ada tapi gimana caranya kita pengen tahu Pan? Gimana caranya? Ini kan milenial sama zilenial ini agak gimana ya? Agak susah ya. Kan bisa gua bilang Agak bandel. agak bandel dan Iya. bisa dibilang Agak bandel tentang apa kayak sulit banget melek politik gitu ya. Iya, itu. Gimana kalau abang ngelihatnya fenomena kayak gitu tuh? Boleh dah dari Ya, artinya itu memang karakteristik karakteristik generasi milenial, generasi Gen Z kan. Iya. Mereka itu bukan apolitis kalau saya bilang. Mereka itu cuma tidak mau teridentifikasi berafiliasi politik tertentu. Oke. Mereka itu inginnya independen. Tapi mereka peduli politik. Peduli kehidupan berbangsa bernegara gitu. Jadi kalau saya memandangnya itu generasi milenial, generasi Gen Z ini bukan generasi apolitis, cuma memang lebih susah mengidentifikasi identitas politik mereka karena mereka cenderung ingin menjadi pribadi yang independen. Oke. Seperti itu. Nah itu sulit ya Bang ya untuk mengidentifikasi Iya. kemana arah politik. Tapi Iya. sebenarnya dia mau milih ya Bang. Iya. Nah berarti kan ini challenge juga Bang. Abang kan Iya. pengen tahu juga nih bener-bener milih abang nggak gitu kan. Iya. Nah itu seperti apa Bang Makanya pendekatannya mengidentifikasinya? kan berbeda. Iya. Pendekatan misalnya baby boomer, Iya, iya. Gen X, itu kan pendekatannya identitas. Identitas. Ada pendeng gepeng, ada pecah gesang, Iya, pokoknya saya kalau nggak partai A enggak kan gitu. Itu generasi Fanatisme baby lah, boomer Bang, ya. kan gitu kan. Itu buber Mereka yang buber selalu lakukan ya bangga Bang. nih punya identitas politik. Tapi kalau teman-teman Gen Z milenial nggak seperti itu. Mereka peduli politik lebih kepada nilai-nilai. Apa sih yang mau Iya. kita perjuangkan? Apa sih yang mau kita bebankan kepada wakil rakyat yang mau kita pilih ini kan seperti itu. Tapi lebih melihat ke gagasan apa yang Iya, dibawa ya. betul. Oke, gagasan yang dibawa. Nah langsung aja ke gagasan berarti nih Iya, Pan. iya. Gagasan yang akan dibawa untuk tadi supaya milenial pasti ada tadi kita sebutkan ada milenial yang apatis juga Bang. Betul. Mungkin tadi betul. Abang bilang ada benarnya ya. Tadi terkait dengan orang-orang yang milenial itu sebenarnya ingin memilih, tapi dia tidak mau terlihat terafiliasi ya Bang ya. Betul, Yang betul, nggak punya betul. seragam atau ada gambar-gambar dan uniform tertentu. Nah tapi caranya gimana itu Bang? Caranya supaya gagasan-gagasan apalah yang mungkin milenial akan terima dan wah ini hebat nih Bang Mugo nih, cocok nih sama gua gitu. Ya kita harus mengetahui dunia mereka. Mau nggak mau kan. Sudah sejauh mana Bang kalau kita Ya, terjun ke bawah? minimal ya dari segi kita pendekatannya misalnya melalui medsos gitu kan. Medsos. Kan oke. gitu. Kalau generasi milenial kan sekarang Iya, misalnya nggak bisa ya. identifikasinya lebih cenderung memakai IG dan TikTok, TikTok. misalnya. Kalau generasi baby boomer misalnya Facebook gitu Iya, kan. iya. Maka Oh, mau iya, nggak mau kan Iya, bener. kita kan harus terbiasa nih pakai IG sama TikTok. Kalau saya ini generasi Facebook Iya, misalnya kalau bener. saya ini. Ya. Saya kan sekarang harus mulai juga terbiasa dengan Terbiasa. dunia TikTok, dengan dunia Instagram kan seperti Tapi itu. nggak COD-an kan Bang Iya, di karena Facebook mereka ya. juga, ya, kan, karena mereka kan harus tahu kita, Iya, ya kan gitu, iya. harus tahu kita. Itu kan jumlahnya banyak. Kalau ngomong Banyak persentase jumlahnya, itu hampir 40% Iya, iya. generasi milenial sama Gen Z itu kan. Betul. 40% ini kalau dibiarin kan Sayang. nanti mereka salah memilih. Mereka itu partisipasi politiknya bagus, gitu loh. Bukan apolitis. Iya. Gitu tadi partisipasinya politiknya bagus, tapi jangan sampai mereka salah memilih karena tidak punya referensi. Iya. Gitu kan. Makanya ya tantangan kita yang sedang nyalek-nyalek ini harus bagaimana mereka gagasan kita. Iya. Gitu kan. Karena kita terjun ke politik ini kan memang niatnya ingin berbuat Iya. lebih baik, kan ini harus ditangkap oleh mereka. Iya. Kalau ini tidak tertangkap oleh mereka kan nggak ada gregetnya mereka mau memilih kita. Kan. Iya, benar-benar. Harus tantangan kita. Harus ada alasan kenapa gue harus milih lo lah gitu kalau bahasa iya, anak Gen Z dan betul, milenial gitu. betul. Kalau Bang Suranto ngeliatnya gimana Bang? Ya, dari beberapa tahun terakhir itu memang kita pandang bersama bahwa generasi milenial ini banyak yang melakukan tindakan golput lah ya. Iya. Artinya, Iya. dari situlah kita memandang bahwa perlu adanya sebuah inovasi dari
teman-teman milenial, terutama untuk caleg-caleg yang masih muda. Kita masih berada di dunia mereka, tetapi kita sudah lebih memilih untuk berkarir di politik. Salah satunya yang memang sudah saya coba untuk bangun itu yang pertama terkait dengan kita lebih aktif di sosial media. Kita berikan video-video pendek terkait apa yang nanti bakal kita lakukan, terkait apa yang nanti bakal kita sodorkan kepada mereka. Karena bagaimanapun generasi milenial ini pasti kan butuh kepastian ke depannya. Iya. Seperti pekerjaan, pendidikan, itu kan juga harus kita pikirkan dari generasi yang mungkin mereka anggap masih tahulah kebutuhan kami ini apa gitu loh. Nah, sehingga dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di beberapa sosial media, mereka akan lebih memahami. Karena ya tadi ketika kita berbicara generasi boomers itu lebih mementingkan mereka pertemuan langsung gitu kan, dan isunya juga masih isu-isu yang sudah terlewat, sehingga isu-isu digital seperti sekarang ini masih jauh dari pemahaman mereka, sehingga lebih kita menguasai kan begitu. Iya. Benar. Dan media sosial kayaknya lebih hemat juga ya, Bang. lebih hemat. Tapi gini, biasanya kan dalam sebuah susunan atau tataran itu kan pasti kita juga nggak bisa menghilangkan generasi boomers ya. Generasi boomers kan itu, masih besar dan masih ada. segmen. Sedangkan ini mulai nih masuk ke era-era anak-anak Gen Z dan juga millennials masuk gitu. Nah, biasanya tantangan-tantangan yang ditemuin gitu ya ketika menyamakan persepsi itu kesulitannya seperti apa sebenarnya, dan gimana cara abang, terutama kayak Bang Muka kan udah 2 periode gitu ya, gimana cara abang untuk bisa menyamakan persepsi antara si boomers tadi dengan apa yang dipengenin sama generasi milenial dan zilenial itu tadi? Iya, artinya ini generasi ini itu memang kan ekspektasinya beda, keinginannya beda, apalagi terkait pilihan ya, pilihan. Misalnya gini, saya menganggap saya ini orang transisi gitu kan. Zaman Masih ada di sebenarnya generasi transisi. umur milenial gitu kan, tapi karena milenialnya generasi awal ya kan, jadi masih ke bawah nih, terpengaruh tuh generasi baby boomer kan gitu kan. Artinya kalau baby boomer itu kan ya itu tadi, mereka itu identitinya kuat. Saya ini partai A, partai B, Balik lagi saya tadi ya. ini gitu kan. Nah, kita harus mengidentifikasi, ya mereka itu teridentifikasi seperti itu, gitu kan. Kita pendekatan identitas, kan gitu kan. Jadi asiknya abang ini Iya. ada di 2 alam. Nah, kalau Jadi bisa milenial milenial sama Gen Z, sama baby dia boomers. nggak mau, Apa dia nggak mau, kalau hidup di dua alam itu apa namanya? Amfibia benar. nggak mau dikasih KTA partai politik, Iya. nggak mau Iyalah, dia, baby Bang. boomer nggak mau. Tapi kalau baby boomer mau, dia Dan bangga. itu jadi suatu kebanggaan ya, betul. Ya kan, dapat kaos partai itu bangga. Iya. Kalau Gen Z sekarang dapat kaos partai, viral kan? Iya. Gitu. Iya. Kan gitu. Bahkan Tetap kalau beda kalau pendekatannya. zilenial butuh desain yang Iya, cakep gitu ya, Bang. Pendekatannya beda. Artinya kalau Pendekatannya Gen Z ini, generasi milenial ini lebih kepada pemberdayaan. Bagaimana mereka diajak bersama-sama kan mencari solusi, bukan giving. Mereka itu bukan nggak senang dikasih, mereka senang itu diajak. Oke. Dilibatkan. Iya. Kalau dikasih malah kayak ngerasa ini apa Iya. nih maksudnya Tapi ngasih-ngasih kalau gitu baby ya. boomer senangnya dikasih, Iya. Gitu ya. Ya kan? Pragmatis aja ya. senangnya dikasih. Tapi kalau milenial enggak, gua senangnya jadi- diberdayakan. Jadi baby Nah, boomers kalau aja kita lah, Bang. ingin menang di politik, Ya. ya semua ini harus kita Enggak, maksud lo apa? Jadi Langsung aja lah baby dikasih. boomers. Maksudnya dikasih ini ya, Bang ya, apa program-program. Iya, pokoknya gitu. Iya, Disclaimer. jangan kesana dulu. Bang Surante gimana ngeliatnya? Ya. Untuk bisa menyamakan persepsi nih. Generasi milenial ini kan memang seharusnya mampu memberikan solusi baru, tetapi juga tetap mempertimbangkan bahwa kita ini masih butuh orang tua begitu. Artinya generasi boomer ke sana ini kan umur sekitar 56 sampai 72 tahun lah kalau nggak salah tadi. Tapi yang jelas kalau model milenial kayak kita ini ya paling nggak kita masih mendengarkan nasihat dari mereka. Tetapi kita juga harus punya Gagasan baru, inovasi baru dan ya. gagasan. Sehingga kita bisa masuk di semua golongan. Karena bagaimanapun kita tidak akan nggak akan pernah diterima ketika kita tidak mampu menghargai yang lebih tua kan begitu. Nah, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mampu mengambil hati orang tua dan tetap
yang muda tetap kita jaga kan. Ini juga nih. Memang harus ini ya, harus Iya, harus harus. semua golongan ya Bang. Iya, ya. iya, Yang, yang tua kita selesaikan, yang muda kita ajak. Selesaikan. Ya maksudnya apa? Dengan cepat. Kita selesaikan. Tapi gini loh, banyak teman-teman milenial atau Gen Z itu juga kan secara kemampuan finansial ekonomi itu bisa dikatakan belum terlalu mapan. Gitu Financial kan. freedomnya masih Iya. belum jauh, Maksudnya masih jauh ya. Masih inilah, maksudnya untuk buat makan besok aja tuh udah alhamdulillah gitu kan. Tapi abangnya memutuskan untuk bisa terjun ke politik yang kita tahu. Padahal biaya politik di Indonesia ini udah banyak, kita nggak perlu ngomong Iya. banyak lagi, udah tahu tuh. Nah itu abang tuh kayak gimana tuh caranya untuk bisa menyikapi kayak gitu tuh? Apa ada bohir? Jadi yang pertama adalah kita harus mempersiapkan jauh-jauh hari lah ya. Betul. Nabung nih kayaknya Bang. Iya. Iya. Ya salah satunya nabung lah kita harus punya tabungan nggak? Ya tetapi yang jelas partai politik itu kan juga masih punya kemauan gimana caranya partai ini jadi partai pemenangan begitu. Dengan bentuk bantuan dari partai mungkin bisa jadi untuk apa ya? Untuk Bisa mensupport lah ya. ya mensupport Kader-kader terbaiknya untuk bisa maju dan bisa duduk maju, di iya. tempat yang sudah disaingi lah ya gitu, dia Iya, bisa yang duduk di mana tetap gitu. tempat dia bertarung nanti ya. Betul. Tetapi, Kalau iya. tetapi yang jelas bohong ketika memang dalam pencalonan ini tidak membutuhkan untuk perjalanannya kan. Bener-bener. Ya, Bener-bener. terutama logistik. Butuh logistik. ya. Iya, Karena iya. Bagaimanapun vendor nggak ada yang gratis. Bener. kan. Karena memang di tongkrongan coffee shop itu kalau misalkan anak-anak milenial tuh biasanya nongkrongnya realistik aja, kita bicara kayak Iya. gitu kan. Kita ngomong apa ada aja gitu kan. Kalau Bang Bugong lihatnya gimana? Iya jelas, politik itu kan unsurnya kalau kita pingin sukses, itu kan minimal ada dua hal, modal kapital sama modal sosial. Iya. Itu kalau ngomong modal kapital itu kunci utama enggak juga. Banyak yang kapitalnya banyak tapi enggak jadi. Bocos ya Bang ya, Ya zong kan? hasilnya. Atau modal sosial menjadi satu-satunya juga enggak. Ini dua-duanya kolaborasi. Oke. Bang, persentasenya berapa persen Bang? Berapa banding berapa lah kalau Abang Nggak ya bisa. dari versi Artinya Abang? gini, kalau kita pingin modal kapitalnya tidak besar, maka kita harus perbesar modal sosialnya. Oke. Kalau kita tidak punya modal sosial yang besar, ya modal kapitalnya mau nggak mau konsekuensinya harus besar, kan seperti itu. Ini dua hal yang nggak bisa saling, ya dua mata pisau lah. Oke. Ya. Dua mata uang di politik itu. Modal Harus kapital, ada modal dua-duanya sosial. ya Bang ya? Iya, Harus ada. harus ada, gitu kan. Menarik nih Bang, untuk modal sosial itu kan capek juga sih Bang ya kan ke lapangan ya nggak sih? Ke lapangan. Terus belum tentu dia pilih juga. Nah mungkin ada strategi khusus ya Bang ya. Jadi pas tentu dia pilih juga. Iya belum tentu dia pilih juga. Udah datang menarik, ikut menarik. kalau mau Iya. UMKM ikut Iya. masak ikut nah. Modal sosial itu, ya saya ini kan sudah 10 tahun lah. Iya. Iya, bener Bang. Walaupun masih muda, pengalaman sudah 10 tahun Iya, ya, anggota DPRD. 2 periode itu kan. Artinya modal sosial itu sebenarnya memperingan modal kapital. Ini yang saya alami. Ketika kita memaksimalkan modal sosial kita, Oke. Iya. maka modal kapital kita itu akan cenderung lebih sedikit. Gitu ya Bang. Karena kita yakin gini, politik itu kita yakin nggak sih mau dipilih orang? Iya, benar. Kalau kita nggak yakin, kadang kita menghalalkan segala cara. Iya. Tapi kalau kita yakin dipilih orang, modal kapital itu hanya untuk pemanis aja. Iya. Nah itu yang saya alami lah, minimal dua kali saya nyalon gitu kan. Ya tetap itu kalau kita kolaborasikan. Kalau saya nyalon pertama Dewan itu dengan nyalon kedua, habisnya lebih banyak di nyalon pertama daripada nyalon kedua. Iya. Modal Artinya, tadi, modal sosial tadi ya. Bang? Modal sosial saya di periode kedua itu Sudah. lebih besar daripada Oke. modal kapital Oh, saya. sudah tumbuh dan terbentuk ya Bang Nah ya. makanya itu hari ini saya bismillah Nah, nyalon di DPRD provinsi. keren. Makanya saya punya tagline juga, Heeh. muda, berpengalaman, mumpuni. Keren. Udah Iya. Ini 2 periode Pak. 2 periode. Gue pengen tanya pertanyaan nakal, boleh nggak? Boleh. Kalau mau dijawab boleh, kalau enggak juga. Boleh. Kan tadi abang bilang modal kapital di periode pertama gede tuh. Spill dong. Pakai Boleh nggak? Kalau
Kalau situ mau nyalon saya ceritain. Tuh, Kalau dimodalin nggak lo. nyalon buat apa diceritain? Kalau ini nanti saya ceritain nih modalnya. Kayaknya taker nanti maksudnya. Iya, tapi kan maksud kita Iya, juga tiap daerah punya karakteristik yang beda-beda juga kan. Iya. Artinya kan modal juga pasti beda-beda dan menyesuaikan Betul, dia di mana betul. tempat Dan itu. alhamdulillah gitu. saya ada di wilayah yang ya mau kalau kita ngomong money politik itu tidak terlalu dominan. Alhamdulillah. Ketika saya ada di dapil yang uang itu tidak begitu menjadi faktor utama orang memilih. Ya, itu sih yang penting. Dan itu juga Itu saya syukuri juga ya, gitu loh. dan budaya-budaya itu yang sebenarnya harus kita coba edukasi terus ke masyarakat ya, Iya. sampai akhirnya nanti yang gitu-gitu jadi udahlah udah nggak zaman Iya. lagi gitu. Iya, Kan itu tugas tadi. kita juga kan, tugas Iya. kita sebagai media, Benar. terus juga tugas abang-abang juga sebagai legislator gitu-gitu ya. Ya itu tadi pejabat. harus ada program-program yang Iya. inisiasinya adalah Ya, berorientasi meningkatkan modal sosial. Udahlah. ya. Kalau kita ingin menekan money politik, ya modal sosial kita harus besar. Ya, ya. Maka orang-orang yang ingin terjun ke politik itu hakikatnya kalau ingin nggak banyak-banyak keluar uang, ya dia harus investasi sosialnya tinggi. Iya. Sepakat. Gitu. Jadi abang maju ke DPRD, provinsi. provinsi ya. Ini challenge baru bang. Modal sosial dan modal finansial itu waktu itu diterapkan di Iya. Lampung Tengah ya. Pada saat abang jadi legislator. Iya. Nah ini ada challenge baru bang. Ini Challenge berarti Ya, tetap mulai dari nol lagi bang. Kita kolaborasikan enggak lah, enggak Enggak. mulai dari nol. Oh masih udah Saya modal ada. sosialnya Tetap. kan sudah punya juga. Oh sudah ada ya modal 10 sosial. tahun jadi Itu udah cukup anggota kuat bang. DPRD. Ini kan modal sosial yang enggak semua orang Iya, punya kan. iya benar-benar. Enggak semua caleg punya. Betul. Enggak semua caleg yang seumuran saya Iya, ini iya, iya. itu bisa berkata berpengalaman. Ya, sepakat. Gitu kan. Iya juga. Gitu kan. Saya bisa berkata berpengalaman karena saya memang punya pengalaman 2 periode. Maka saya ingin meyakinkan masyarakat, insya Allah saya mampu ketika amanah di DPRD provinsi ini diberikan ke saya. Gitu. Karena dua periode di DPRD kabupaten itu sudah cukup bagi saya untuk berjuang di DPRD provinsi. Iya, iya benar. Oke. Apa bang yang ingin diperjuangkan nanti di provinsi nih? Boleh nanti kita udah mulai masuk ke visi misi nih, gagasan-gagasan yang abang punya Pasti nih. pasti ada. Karena ketika saya memutuskan nyalon di DPRD provinsi itu bukan karena sekedar ingin status, tapi ingin ada yang saya perjuangkan. Nah itu yang paling penting kan? Iya, artinya yang paling menonjol adalah bidang infrastruktur. Iya, iya. Wah seksi banget infrastruktur itu iya, bang. Di Lampung Tengah lagi ya. Di Lampung Tengah ini itu kan viral ya kemarin. Ya, Ya kan? iya. Viral sampai presiden turun. Benar. Ya kan? Itu FYP. tahu nggak? Yang rusak infrastruktur apa? Infrastruktur provinsi. Iya. Ya kan? Itu domain provinsi ya. Iya. Tapi kami yang di DPRD kabupaten kena imbasnya. Iya dong, Juga. benar. Ngapain sih abang duduk order? Iya, ini gimana Udah gini? duduk Ya 2 udah. periode. Makanya besok pilih gua provinsi. Gitu. Masuk. Biar infrastruktur provinsi ini ada yang memperjuangkan. Benar. Jangan cuma jadi TKP doang ya bang. Iya, Kemarin gitu. ya. Karena boleh jadi yang kemarin-kemarin ini nggak tahu dari mana yang Iya, dipilih kan gitu. Jadi betul. ketika jadi nggak memikirkan Lampung Tengah. Kalau saya memang asli lahir besar dan hari ini ada di Lampung Tengah, maka saya tahu betul permasalahan Lampung Tengah. Saya merasakan betul bagaimana infrastruktur di Lampung Tengah khususnya yang menjadi urusannya provinsi Lampung itu banyak yang terbengkalai, banyak yang rusak dan sebagainya. Emang berapa seperti persen itu. bang Lampung Tengah? Ya banyak sih bang. Ya, hampir 90% atau kerusakan jalan ya. Oh banyak lah. Artinya kemarin yang digelontorkan presiden itu baru menyelesaikan sisi timur. Itu aja belum semua. Lampung Tengah ini ada 3 bagian. Timur, tengah, barat. Dan masih Di situ 2 lagi. ada infrastruktur provinsi ada semua. Oke. Ya, saya nanti utamanya kan saya akan konsentrasi di infrastruktur wilayah barat Oke. yang kemarin nggak didatangi presiden tuh. Iya. Yang itu Padahal adalah nggak domain kalah provinsi parah, ya bang nggak ya. kalah parah gitu kan. Itu domain provinsi ya. Nanti abang ketok-ketok ke eksekutif Iya. ya. Nanti ya. Bang gimana kalau kita viralin lagi bang? Harus Konten bareng pak. biar kita punya tema kan. Tuh dijamin ya pan ya. FYP itu. Nah kalau balik ke Bang Suranto, ini Iya, Bang Suranto. kayaknya isu infrastruktur itu kayaknya di 15 kabupaten kota ya, Iya. di kota juga ya mungkin ada juga yang harus diperbaiki dan mungkin di Pringsewu tuh, Pringsewu cukup luas juga tuh bang ya, ada di Gadingrejo. Tadi abang asalnya dari Gadingrejo. Gadingrejo. Nah
apa yang membuat abang bersiap lah untuk nyalek nih bang ya. Tadi kalau bisa kita ngobrol di belakang tadi, karena abang pengen ngebangun di sisi daerah abang dulu. Emang infrastrukturnya separah apa? Kayak Lampu Tengah nggak sih parahnya? Jadi memang awal kenapa kok kita akhirnya berani untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD di Pringsewu. Kita miris sebenarnya melihat terutama yang ada di daerah saya ya, di pekon saya. Itu yang pertama karena memang belum pernah ada yang jadi DPRD. Itu yang pertama. Yang kedua belum juga ada yang pernah nyalon gitu. Nah, maka dari sini saya melihat ada peluang. Ada peluang. Gimana caranya? Ini sudah saatnya kita punya dewan nih. Gitu. Nah, selain itu, selama kurang lebih di pekon saya itu terlahir 102 tahun yang lalu. Sampai hari ini pembangunannya paling tertinggal. Satu abad. Dan ada kalau dari data yang saya terima itu ada sekitar 3 desa lagi yang memang masih butuh penanganan secara intensif kan gitu. Ya terutama untuk infrastruktur lah ya. Karena memang desa di pekon sebelah ini ada Pak Dewannya, maka sudah ini pembangunannya akselerasi lah ya. Udah penuh sampai nggak ada yang bisa dibangun lagi kan Tapi begitu. kampungnya abang belum Ya, kesentuh. kamu kita ini kan dari Pemda juga nggak jauh-jauh amat lah, Cuma apa tuh? Pakai bumi dan langit. Enggak, sebenarnya itu loh, itu yang menjadi pertanyaan gue ya. Maksud gue, kenapa sih mesti kayak gitu? Atau kenapa sih mesti ada fenomena kayak gitu tuh bang? Maksudnya kayak ketika ada suatu dewan di daerah tertentu, itu ya. daerah itu memang jadi, tapi kan padahal pinggirnya kan masih daerah dia juga sebenarnya. Tapi kok kenapa kayaknya ketimpang? Itu sebenarnya kenapa sih fenomena itu sering terjadi? Kenapa dia nggak bisa jawab? Betul. Jadi masalahnya. Saya udah jadi bisa jawab. Kalau maksud pandangan abang tuh kayak gimana tuh? Itu jadi pertanyaan juga sebenarnya Bang Suranto ya. Bang Suranto nanya juga itu. Karena memang anggaran yang terbatas. Kan gitu. Sekarang misalnya infrastruktur yang rusak misalnya di Lampung Tengah misalnya 1.000 kilometer itu kan harus diperbaiki. Ternyata anggaran yang dipunyai yang mampu diberikan oleh Lampung Tengah tiap tahun misalnya hanya untuk 100 kilometer. 100 kilometer inilah yang akan ditaruh di mana? Nah ini kan di mana aspirasinya DPRD, aspirasinya bupati kan itu, kan nggak mungkin rata. Nah itulah kenapa akhirnya kan ketika kita punya anggota DPRD di daerah tertentu itu merasakan dampaknya, makanya ini ya bagus untuk dia. Saya bilang untuk isu lokal seperti itu bagus, nggak apa-apa. Memang betul ketika kita jadi punya anggota dewan di daerah kita ini. Ya ada efeknya, asal syaratnya dewannya bekerja. Betul. Tapi kalau dewannya nggak bekerja ya nggak ada efek juga. Punya dewan nggak punya dewan sama aja nih. Kampung kita, daerah kita kan gitu. Satu periode aja tuh ya bang. Enggak, padahal kita kan udah ada di era yang sangat maju menurut gue ya. Itu udah ada di 2023 ya, sebentar lagi 2024 gitu. Tapi kenapa kayak pembangunan infrastruktur di Indonesia itu masih aja kayak rumit banget gitu loh. Iya itu. Anggaran. Dananya nggak cukup. Dari dulu. Dananya nggak cukup. Itu kemana dananya? Dananya nggak cukup ya. Iya, artinya gini, kalau kita ngomong skala prioritas pembangunan di Indonesia ini, APBN, APBD, itu kan ada prioritas pertama itu pendidikan. 20% anggaran negara itu, anggaran daerah itu harus untuk mengurusi pendidikan. Yang kedua kesehatan 10%. Itu mandatori undang-undangnya itu. Infrastruktur nomor berapa? Nomor berikutnya. Nomor 3, nomor sekian. Padahal kalau kita lihat infrastruktur itu kan yang menyalurkan kemana-mana. Urat nadinya ya bang. Artinya 10-20 itu kan udah 30% ya. Belum lagi misalnya rata-rata di Lampung ini yang saya tahu minimal itu anggaran itu juga mayoritas itu habis untuk belanja pegawai. Misalnya belanja apa mereka tuh? Bambu kuning ya? Belanja pegawai. Gajian. Gaji 13. Bukan ekonomi. Kalau pegawai nggak belanja gimana? Masuk. Belanjanya keluar tadi bang. Nggak gaji PNS, gaji honorer, gaji itu jadi beban besar juga ya. Rata-rata 50-60% APBD habis ke sana. Kalau 60% tambah tadi 30% sudah 90%. Yang 10%-nya ini untuk urusan yang lain. Di situ ada pertanian, ada infrastruktur,
ada apa lagi? Semua itu 10%. Itu memang sudah Ya kan? mandatori lagi Bang. Artinya ya wajar Susah juga tuh. infrastruktur kita ini banyak yang terbengkalai. Tapi kan perlu strategi-strategi khusus sebenarnya Betul. kan. Ya tugasnya Iya, legislator kalau tuh. daerahnya kreatif, daerahnya punya semangat, DPRD-nya dengan kepala daerahnya ada solusi. Ada solusi yang bisa diperjuangkan untuk membangun infrastruktur. Kalau hanya mengandalkan APBD ya nggak akan selesai sampai. Jadi nyengket di pusat lah ya. Iya, ada solusi. Gitu kan. Nah, yang solusi itu ya yang berpengalaman. Benar-benar. Kalau nggak berpengalaman nggak bisa. Asik, Yang masuk. lagi ngomong di sini insya Allah berpengalaman. Iya dong, Dua-duanya Iya. ya, dua-duanya. Suranto udah memetakan juga ya kan. Tapi kalau kayak tadi gue nyeletuk, lu tadi nyeletuk ngomong nyengget anggaran dari pusat, bener ya, Lampung Tengah tuh paling nyengget banyak banget tuh anggaran dari Harus pusat. Lampung Tengah makanya itu protes Bang Mugo. Iya. Enggak, Lampung Tengah itu sudah memberi berkah untuk Lampung. Wih, Ya kan gara-gara viral itu Di Lampung ada Tengah? tambahan dana alokasi khusus untuk Ratusan infrastruktur miliar tuh dari ya? Presiden 500-an miliar kan. Tapi sayangnya Hanya berapa? harusnya kan separuhnya untuk tengah kan gitu Iya, kan. karena Tapi udah itu jadi- dibagi rata. Iya, gitu karena kan. udah Jadi tengah nggak selesai juga. Udah jadi lokasi Infrastrukturnya syuting ya Bang ya kan di situ. gitu. Tapi dapetnya dikit. Makanya diperjuangin ya nanti Iya, ya. Makanya butuh kita untuk memperjuangkan infrastruktur Lampung. Betul, Tengah. betul. Iya. Menarik ini Bang. Nah kalau misalnya kita geser ya, jadi jalan ya, masih ke infrastruktur, kita geser ke pertanian. Ini infrastruktur sama pertanian Bang. Iya. Infrastruktur dan pertanian itu menjadi hal yang ya tadi kayak dua sisi mata uang ya Bang ya. Kalau misalnya infrastruktur itu gak jalan, gak terbangun, artinya pertanian juga agak susah kan distribusi dan sebagainya kan itu akan menghambat ya. Kalau di berita lampos.co itu Betul. harga jadi mahal Bang. Iya. Nah, gimana Bang kalau ini kan masih proses Bang, masih proses ya, masih proses Abang untuk mendapatkan suara dan duduk di kursi DPRD Provinsi Lampung. Abang, tapi kan tetap fight juga tuh untuk infrastruktur. Ya. Tapi bagaimana Abang bisa menggerakkan untuk pertaniannya Bang? Pertanian kita kan agraris khususnya di Lampung nih. Di Lampung Tengah tuh pertanian semua ya, Iya. singkong tuh ada. Iya. Nah, gimana supaya bisa tetap menekan harga sembari proses infrastruktur berjalan? Itu memungkinkan nggak sih Bang Iya. gitu loh? Ya artinya ya kalau ngomong pembangunan ya infrastruktur pertanian itu juga bagian dari yang tidak pernah luput setiap tahun di pembangunan kita. Namanya ada jalan usaha tani dan sebagainya kan. Itu kan penetrasi anggaran untuk mendukung sektor pertanian. Karena kalau kita ngomong biaya produksi yang non infrastruktur itu kan lebih kompleks lagi. Bagaimana pupuk, bagaimana bibit, bagaimana Banyak ini komponennya kompleks ya. lah. Tapi kalau yang urusannya dengan infrastruktur itu tiap daerah ada anggarannya. Anggaran untuk infrastruktur pertanian, misalnya jalan usaha tani. Nah, kalau ada permasalahan seperti itu yang mengakibatkan ongkos produksi pertanian tinggi, Bener ya pasti itu bagian yang harus kita selesaikan. Gitu. Apalagi Lampung Tengah. Iya. Lampung Tengah ini lumbung pangan loh. Iya, Bukan iya, lumbung pangan provinsi, lumbung pangan nasional. Nasional, iya. Lumbung pangan nasional. Kemarin misalnya APBN perubahan itu kita dapat tambahan penanaman jagung itu untuk 6.000 hektar. Artinya apa? Artinya pemerintah pusat itu kan berharap banyak untuk Lampung Tengah. Betul. Iya. Kan gitu. Punya ekspektasi tinggi ya Bang ya. Nanti kan kita mengingatkan juga kan, jangan hanya disuruh produksi Iya. tinggi, Iya, infrastrukturnya juga. suruh tapi urusin juga infrastrukturnya biar Pupuknya. petani itu bahagia kan. Terus gitu. hidup nggak itu Bang? Hidup lah ya. Hidup. Benihnya ya. Nah, Takutnya nggak iya, hidup benihnya Bang. artinya itu kan. Tapi kan Ada kan? kadang kita sering tidak menyelesaikan masalah dari hulunya kan. Iya, Sehingga langsung hilir hanya dilihat hilirnya instan aja, aja. kan gitu. Hilirnya kita cuma ngelihat harga tidak baik gitu kan. Tapi faktornya apa kadang tidak kita selesaikan kan. Iya. Padahal itu menentukan di hilir ya. Iya. Iya. Gitu kan. Tapi itu kompleks lah. Itu kalau kita ngomong pertanian, harga pangan dan sebagainya itu APBN, DPR RI gitu kan. Tapi kalau kita di skala DPRD kabupaten, DPRD provinsi mungkin lebih kepada peningkatan infrastruktur pertaniannya. Fokus banget di situ ya, Iya. karena udah miris banget sih Itu Bang. Ya. lebih langsung dirasakan oleh petani. Langsung dirasakan oleh petani. Iya. Ya dengan Karena kita infrastruktur. kalau ngomong pupuk
bukan kebijakan kita. Iya. Kenapa pupuk mahal? Ya bukan kebijakan provinsi, bukan kebijakan kabupaten. Gitu ya. Ini Ini kebijakan kementerian, kebijakan pusat. ini bukan buang badan kan, Ban? Iya, betul. Bener ya? Paling kita kan bisa memperjuangkan penambahan kuota. Apa itu menyelesaikan masalah? Enggak. Jatah Karena lah, Bang. kuota itu tidak pernah mencukupi kebutuhan sesungguhnya. Tidak akan pernah Ketika kebutuhan sesungguhnya tidak tercukupi, ya pasti masalah. Disparitasnya itu kan masalah. Iya. Kalau enggak 100% ya berarti masalah itu tetap ada. Ya kan, Iya, itu harus hilirnya 100%, kan, ya. hulunya apa? Hulunya ya karena subsidi pupuk ini nggak akan pernah 100% untuk kebutuhan petani. Kan gitu. Jadi balik lagi ke Iya, infrastruktur. itu pusat. Tapi kalau kita ngomong lokal udahlah infrastrukturnya aja kita perbaiki kan gitu. Minimal mengurangi lah, Bang. Iya. Mengurangi cost tadi ya, distribusi, Daripada produksi. banyakin bantuan bibit mending banyakin dak infrastruktur pertanian. Iya tuh, Gitu. Bang. Iya. Bener. Itu Langsung terasa, Gitu, nggak cuma iya. pertanian aja, Bang, yang kena Iya. ya, Bang ya. Iya, kita Kena kan tadi efeknya. kalau kita ngomong pertanian kan itu. Kalau saya suruh menyarankan lebih baik bantuan bibit, bantuan dak infrastruktur pertanian. Iya. Kayak jalan tadi ya, jalan Iya. tani ya. Jalan tadi. usaha Jalan tani usaha dan tani tadi. sebagainya. Oke. Nah, Bang, kalau ke Bang Suranto nih, Bang. Kita balik ke milenial nih. Ya. Pring Sewu itu, setauku banyak sekali ya UMKM tuh ya, mulai ada yang di pinggir sawah dan sebagainya. Iya. Nah, kalau di Pekon Abang, ya ini kita ambil kasus yang di tempat Abang ya. Mungkin potensi apa, Bang, yang bisa dioptimalkan supaya nanti calon milenial bisa turut berkontribusi atau berpartisipasi dalam Abang kan jadi segmentasinya kan tadi milenial zilenial. Nah, itu Abang udah kepikir ke situ nggak sih untuk UMKM atau untuk potensi-potensi desa yang ada gitu. Saya minum. Ya, dulu. mangga, Pak. Soalnya, Bang, Mana tadi airnya? Weh, airnya malah jadi Sri Mulat kita. Air minum mana tadi? Ya, nah itu dia sambil diminum sambil dibuka Bang. Nggak ada Ini sponsor. kita juga ya sambil break juga ya, nggak apa-apa ya. Teman-teman nih jangan lupa nih yang nonton nih kan air minumnya masih belum ada nih ya brand-brandnya ya. Ya bisa kali lah. Belum ada brand yang masuk ya. Bisa kali lah Masih kita ada nih. peluang ini. Iya. Ini udah Desember, ini 2024 kan ada 12 bulan tuh. Jadi masa kita masih panjang nih. Jadi bisa lah masukin nempelin brand-brand apa. makanya gue pakai tambah Iya. Brand caleg boleh nggak ini? Boleh. Mangga dibuka. Keluarin Itu udah press ada. listnya. Bisa. Karena ya itu juga maksud kita juga kalau kita ngomongin strategi kampanye kan banyak hal yang bisa kita lakukan. Apalagi di era yang sekarang nih ya. Tadi Bang Mugo juga bilang TikTok, Instagram, Facebook segala macam termasuk ke YouTube juga ya kan. Salah satunya Ini salah satu. dengan promo-promo yang kayak gini juga kita bisa masukkan gitu ya. Brand-brand air minum kan banyak sih ya. tempelin. Masuk kali iya. Atau Di bawah UMKM, Mangga silakan ke sini. UMKM bisa apa? Bisa, Nanti bisa. kita pajang di sini apa? Ya Iya nggak? benar, dipanjang di sini. Nah. Enggak di bawah kok, tenang aja di sini. di Kita kan sini. support UMKM. Ya benar. Harga juga masuk UMKM. Masuk. Oke. Oke. Kalau dari Bang Mugo tadi Lanjut gimana? tadi Bang ini ya, Bang Suranto Bang tadi Mugo, ya, Bang Suranto, ya. pertanyaanku tadi. Jadi teman-teman di daerah saya khususnya di Kecamatan Gadingrejo itu kan memang beberapa waktu lalu juga sudah sempat kita kasih sebuah pelatihan. Oh udah sempat ya, Udah. Bang? Sebelum pas ini ya, pas 3 hari. Sebelum pendaftaran lah, sebelum pendaftaran pencalekan gini Long kita start sudah kasih wacana untuk ke sana. Nah, bagaimana teman-teman pemuda ini nanti bisa menjadi awal untuk berkarir menjadi seorang wirausahawan kan begitu. Nah, lalu bagaimana dengan UMKM-nya? UMKM-nya yang nanti bakal kita bentuk rencananya memang kalau di Prinsewu itu kan memang identik dengan bambu lah ya. Maka kita nanti akan coba untuk mengajak mereka untuk berinovasi di bambu. Sebenarnya dulu sudah pernah ada, tetapi karena memang yang sudah aktif di bambu itu meninggal dunia, sampai akhirnya sekarang udah Tidak ada yang melanjutkan. Tetapi nanti coba kita carikan kembali tutor gurunya lah untuk membuat kreasi-kreasi bambu di Kabupaten Prinsewu. Emang ngejual Bang itu Bang, bambu tuh. Bambu itu sampai hari ini juga masih banyak kreasi yang bisa dibentuk. Produk turunan dari bambu itu ya. Produk turunan bisa dibuat asbak atau gantungan kunci dan lain sebagainya yang memang bisa dijual dan bisa menghasilkan kan begitu.
Nah, lalu nanti ke depan juga teman-teman adik-adik ini juga kita kenalkan dengan e-commerce gitu loh. Artinya penjualan secara online. Jadi tidak hanya menunggu pembeli untuk datang ke tempat kita, tetapi bagaimana kita mengenalkan di dunia yang lebih luas, yaitu salah satunya di penjualan online. Betul. Sepakat sih. Bikin Sepakat. platform gitu, marketplace gitu ya. Sebenarnya nggak mesti bikin platform baru ya. Kita tinggal memanfaatkan aja platform Yang udah ada ya? yang ada, tinggal kita maksimalkan dengan strategi digital marketing yang ada. Karena kalau misalkan kita nggak ke arah situ ya kan kemarin ramai juga. Tapi kalau Lampus ini ada digital Weh, marketing. kita ada pelatihan nih. Bikin konten bisa ya, Pan. Andi nanti Enggak, ngajarin. maksud gue kayak pendistribusian UMKM yang dibikin itu kan Outputnya, barangnya jualnya ya? jualnya juga harus memang merambah ke dunia digital. Kalau enggak ya kayak kemarin tuh kan sempat ramai juga kan, banyak pedagang-pedagang akhirnya protes segala macam. Tapi kalau menurut pandangan gue sendiri sih ya, kalau gue boleh beropini, ya kenapa lu nya aja nggak bermain digital gitu kan? Beradaptasi ya. Harusnya kan bisa beradaptasi seperti itu. Boomers, Pan. Betul. Artinya enggak. Iya. Artinya memang UMKM kita itu salah satu masalahnya itu kadang bukan sektor produksi, ya kan? Ya. Bukan sektor produksi, tapi pemasarannya, ya kan? Iya. Kalau kreativitas nggak kurang-kurang, Keren Itu banget. bambu bisa jadi Ya kan? bantuan kunci dan sebagainya. kreativitas nggak kurang-kurang, tapi di sektor pemasarannya itu, Ya. ya kan? Nah ini kan masalah juga kan. Kalau ini kita bisa menjadi bagian dari solusi, pemerintah daerah bisa bagian dari solusi itu. Ya. Karena kan kalau kita mau terjun ke parlemen, terjun ke DPRD, kita kan nanti ngomongnya memperjuangkan sebuah kebijakan. Ya. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah itu pro UMKM, kan gitu. Pro UMKM-nya itu bukan hanya melihat UMKM sebagai sebuah objek, gitu kan. Hanya sekedar Objek penderita. iya. Kan gini, kadang kesannya pelatihan itu Betul, kan, betul, ya kan? betul. Pelatihan Iya. gitu kan. Kadang masyarakat ya Iya. alah udah bisa gitu. Betul. Kita nggak butuh pelatihannya kan gitu. Kita butuhnya ini Ya. setelah dilatih Ada revenue yang kita ini dapatkan. apa, ada nilai ekonomisnya Betul, enggak? Kalau nggak ada nilai ekonomisnya Iya. ya macet kan gitu. Benar, Nah, disitulah kadang pemerintah daerah belum hadir. Iya. Nah, ini kan tantangannya, apalagi muda-muda kayak gini nih. Betul. Ini berat Idealismenya banget masih tantangannya bagus Bang toh. Suranto. Bisa jadi yang paling penting itu adalah permodalan kan gitu. Iya, Itu yang artinya fundamental. artinya itu nanti bagian yang harus menjadi masalah yang dipecahkan. Iya. Benar. Gitu kan. Bagaimana Iya, menyalurkan bagaimana kebijakan ya. pemerintah daerah itu punya frame yang sama dengan frame kita juga itu masalah. Karena Iya. kadang kepala daerahnya frame-nya beda, Punya kebijakannya beda. Benar. DPRD ini kan hanya membahas kebijakannya bupati, Iya. kepala daerah, gubernur. Mereka yang punya kebijakan, kita yang mendiskusikan dengan dinas mereka, gitu kan. artinya harus nyamain Kalau persepsi kita juga ya, punya Bang. konsep ke sana, nah ketika konsep itu dituangkan kan kita perjuangkan di Jangan sampai kita di fokus parlemen dengan kan gitu. UMKM, ternyata yang lagi difokusin pemerintah itu terkait dengan pariwisata kan. Iya. Harus ada yang selaras ya. Ya misalnya kita peduli UMKM misalnya, tapi outputnya programnya hanya membuat badan latihan kerja, BLK di BLK di mana-mana, mana-mana. tapi tetap UMKM-nya stuck. Iya. Berarti kan nggak butuh BLK. Iya, sebenarnya sebenarnya kan tanpa gitu. BLK tadi abang bilang, Iya. Bang Mugo bilang produksi Sekarang- mah nggak salah-salah ya, Iya. bisa. Yang dibutuhkan apa? BLK atau bukan? Bukan. Iya. Kan Gimana gitu. caranya barang itu kejual lah Iya. simpelnya ya, Bang. Gimana caranya? Iya. Iya. Pasang iklan di Lampung. Target Nah ini harus bekerja sama. Betul. Banyak-banyak pihak. Cariin, banyak Bang. stakeholder. Iya, kita ngomongin kampanye. Ini hari ini pas hari ini kita take, ini adalah hari ketiga kampanye ya. Gue penasaran dengan cara abang-abang kampanye ini udah sampai hari ketiga apa nih yang udah dilakukan? ini saya agak gitu ya. Gimana? Dari mana dulu? Bebas. Ya kalau saya tetap manual kita jalankan ya, kita ketemu orang, kita ketemu masyarakat itu tidak bisa kita tinggalkan. Tapi ya tadi saya juga mulai masuk dunia digital. Bagaimana gagasan saya ditangkap oleh generasi milenial, Gen Z gitu. Misalnya ya saya mulai menyesuaikan juga nih, saya bikin iklan digital yang apa model-model Yang kekinian AI itu coba IG saya coba cek. Iya. Itu Aku ada lihat nih. kok. Sering lihat. Bang, sering buat. Aku lihat. Sering nggak? Gini. upload? Enggak.
Harusnya Ya, sering, Bang. ya minimal kan ngerti. Iya, benar, Oh, benar. ini caleg-caleg agak ngerti. Ini nih generasi kita nih. Saya ingin menangkap itu. Ketika itu sudah, yang paling pokok mereka harus ngerti gagasan kita. Ya, itu yang penting. Karena ketika mereka ngerti gagasan kita, maka saya yakin mereka akan menjadi bagian dari yang menyukseskan betapa pentingnya Mas Gofur untuk jadi DPRD provinsi. Keren. Kan itu yang paling pokok kan. Iya. Bagaimana mereka bisa yakin itu kalau mereka tidak tahu gagasan. Iya. Iya, lebih spesifik lagi tadi Pandi tanyain ya. Tadi kan roadshow ya Bang keliling. Nah, itu sehari berapa kali Bang keliling, Bang? Enggak ada target lah ya. Nggak ada target. Yang jelas mut-mutan aja ya. yang jelas kita sudah, ya apalagi ini sudah masuk, sudah 2 bulan terakhir kita anggap ini ya. Ini masa Udah kipas-kipas lah Bang ya. pentingnya kalau dalam sebuah pertempuran ya di sini intinya gitu kan. Oke. Kita Masih akan menangkan berjuang. pertempuran atau tidak ya ini sekarang ini sampai nanti Kurang dari 3 bulan 14 ini Bang. Februari ini. Iya. Gitu kan. Jadi tetap roadshow setiap Ya, hari. bagaimana itu mengelola strategi dan sebagainya, kan kita sudah punya target nih untuk menjadi DPRD provinsi butuh berapa suara, kita butuh caranya seperti apa sudah kita susun. Gitu. Tinggal susunan itu kan harus kita pastikan sampai. Iya. Nah intinya sekarang ini. Ya. Oke. Nah, kalau Bang Suranto nih kan masih debut pertama, masih inilah Bang. Kick off-nya lah ya. Iya, kick off ya. Tapi tadi gue liat energik sih Bang Suranto tadi nyampe nggak bisa tidur tuh mikirin program. Buat. Bang Suranto. Ini capek banget ya. Enggak bisa tidur, banyak kerja. Deadline-nya. Gimana, Bang? Oke, jadi kalau saya lebih kepada sosial media lah ya. Ada teman-teman kalau kita sebut buzzer lah ya. Yang bermain sosial media di belakang yang selalu memberikan yang selalu memberikan motivasi segala macam itu kan teman-teman yang di belakang ini sudah harus mulai bekerja secara maksimal. Apalagi brand kita adalah milenial kan begitu. Milenial harus menguasai sosial media di semua yang Di hari semua ini platform. semua platform yang hari ini dikuasai oleh adik-adik. Ini kan sebenarnya efek dari COVID-19 di mana anak-anak yang sekarang ini sudah waktunya memilih ini efeknya mereka tahu digital semua gitu. Dari Dipaksa mulai akhirnya bisa dari ya mulai kalau digital A, B, ya. C sampai D itu kan semua sudah menguasai ya. Sehingga ini peluang besar untuk kita memanfaatkan ini semaksimal mungkin. Tetapi tidak hanya itu saja yang kita lakukan. Sebagai milenial juga kita harus tetap melakukan door to door. Apalagi kalau masih muda ini kan anak muda kok nggak mau datang tempat orang tua. Nah itulah. Itu kadang-kadang yang masih jadi brand bomber tadi itu kan. Orang-orang tua itu. Nah, sehingga kita menganggap ya bentuk silaturahmi kita yaitu door to door. Setiap rumah per rumah kita datengin, kita minta doa restu. Sehingga ya ini kan masih awal saya berkarir di politik. Maka sudah seharusnya saya melakukan ini gitu. Beda dengan yang di sebelah ini kan. Sudah 2 periode. Hat-trick bentar lagi. Amin paling serius. Amin. Ya, doa baik itu harus kita aminkan memang. Amin. Tangan gua Sebelum kita tutup terakhir ada mau yang disampaikan nggak buat yang nonton nih? Boleh? Yang muda dulu. Mangga, silakan. Ngelihatnya jangan kesana ya. Sini gitu. Ya, terutama bagi teman-teman milenial ya terkhusus untuk teman-teman ini jangan pernah takut untuk mencoba di dunia politik karena dunia politik ini akan mempunyai efek yang lebih besar untuk masyarakat secara luas. Jadi langkah awal yang saya lakukan ini saya berharap bisa memberikan efek yang besar untuk masyarakat yang terutama yang ada di Kecamatan Gadingrejo lah ya. Jadi saya berharap nanti juga bisa memberikan ruang untuk teman-teman pemuda milenial yang ada di Kecamatan Gadingrejo. Terima kasih. Jadi pilih saya. Bang Mugo. Ya kalau saya yang jelas gini, masyarakat itu kan akan memilih wakilnya di DPRD baik kabupaten maupun provinsi. Maka pastikan yang mau dipilih itu yang punya kapasitas, yang mampu. Muda banyak, tua banyak gitu kan. Tapi ketika kita tidak mempertimbangkan faktor kapasitas dalam pilihan kita,
maka boleh jadi nanti hasilnya adalah hasil-hasil yang mengecewakan kita. Seperti kan sekarang banyak ada gium nih Ya. di masyarakat. Ya. Siapa saja yang jadi podo wae. Sopo wae sing jadi podo wae kan. Bener nggak itu bang? Salah bang ya? Ya harusnya salah. Kalau masyarakat benar milihnya, Ya. ya kan? Ini kan apa namanya? Sebenarnya ya masyarakat juga penentunya, Ya. gitu kan. Nah, insya Allah kalau masyarakat mau cari calon DPRD provinsi khususnya warga Lampung Tengah yang masih muda tapi sudah punya pengalaman, gitu kan, juga terbukti peduli dengan masyarakat, gak salah kalau pilihannya diberikan kepada Mas Gofur. Landingnya smooth. Nggak banyak Ya. anak muda yang punya pengalaman dan mampu mengemban amanah di DPRD Provinsi Keren, Lampung. Iya sih yang masih muda bang. Insya Allah. Kasih tepuk tangan dulu dong. Bang Mugo, politikus PKS, terima kasih banyak Siap, udah hadir sama-sama, ke sini, sama-sama. dan juga ada Bang Suranto, politikus Nasdem, terima kasih banyak udah mau ngobrol ke sini. Siap, Ya mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan-tujuan abang-abang dan harapan-harapan baik kita sama-sama bisa terwujudkan semua dengan baik. Amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Oke. Ya wes, kalau kayak begitu teman-teman yang nonton, terima kasih banyak buat kamu juga yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalau kamu punya produk, ini masih belum ada brand. Kamu bisa masuk ke sini UMKM apapun kita terima di sini. Jangan lupa di DM aja atau di email kita ya. Betul. Di DM Instagram kita di Instagram lampos.co. atau gua Say 100 Say 100 FM juga betul. bisa. Ngomong aja, Bang, gue pengen produk gue dari situ. Bisa, masuk, Bisa. boleh. Masuk. 50. Enggak bisa. Nanti bisa diangkat kayak gini ya. Bisa. Iya. Nah. Mau diangkat apa lagi bang? Diangkat begitu. Udah, terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi buat yang udah nonton. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan juga dikasih ke buzzer-buzzer kamu untuk nonton ini supaya bisa kamu juga tahu akhirnya Lampung memilih siapa. Pandi pamit. Aji pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you and bye-bye. Hihi.